Kebencian Paus hingga Ratu kepada Islam dan Nabi Muhammad, Republika, Co. id, Karen Armstrong dalam bukunya, Muhammad, A Biography of the Prophet, mengungkap bagaimana sejarah kebencian kaum Kristen Barat terhadap Nabi Muhammad yang berurat berakar dalam sejarah. Dalam legenda-legenda di zaman pertengahan di Barat, Nabi Muhammad digambarkan sebagai tukang sihir, penderita penyakit epilepsi, ayan, seorang yang dikuasai roh jahat, dan penipu berdarah dingin. Kehidupan seksnya digambarkan penuh birahi. Tokoh-tokoh Kristen Barat ketika itu berusaha menciptakan legenda bahwa Islam adalah pecahan Kristen. Konon, ada seorang heretik Kristen yang menyimpang, bernama Sergius yang bertemu Nabi Muhammad dan mengajarkan versi Kristen yang menyimpang. Karen Armstrong menyebut sikap Barat terhadap Islam yang tidak sehat sebagai schizofrenik dan Islamofil. Paus Clement V, tahun 1305 sampai 1314, menyebut kehadiran Islam di wilayah Kristen sebagai suatu penghinaan terhadap Tuhan. Pada abad pertengahan, banyak orang Kristen Barat masih menganggap bahwa kaum Muslim adalah penyembah Nabi Muhammad sebagaimana kaum Kristen menyembah Kristus. Dalam karyanya, History of Charlemagne, Pseudo Turpin menggambarkan kaum Muslim, Saracen, sebagai penyembah dewa Mahomet, Apollo, dan Tervagan. Pada abad ke-12, Peter the Venerable dari Biara Cluny mulai melakukan kajian yang lebih serius tentang Islam. Peter membentuk tim penerjemah yang menerjemahkan buku-buku Islam ke dalam bahasa Latin. Proyek terjemahan Al-Quran dalam bahasa Latin pertama selesai tahun 1143 di bawah koordinasi Robert of Caton. Peter terkenal dengan semboyannya agar dalam menghadapi kaum Muslim, jangan menggunakan kekerasan, senjata, atau kebencian, tetapi gunakanlah logika, kata-kata, dan kasih. Tetapi, orang seperti Peter the Venerable pun, menurut Armstrong juga mengidap mentalitas schizofrenik yang anti-Islam. Ketika Raja Louis VII dari Perancis memimpin Perang Salib 2 tahun 1147. Peter mengirim surat yang meminta Louis membunuh sebanyak mungkin kaum Muslim sebagaimana Moses dan Joshua membunuh kaum Amorit dan Kanaan. Di era modern, rasa dengki dan permusuhan terhadap Nabi Muhammad pun tak pernah pupus. Masih segar dalam ingatan Muslim sedunia, pada edisi 30 September tahun 2005 lalu, koran Jyllands Posten, Denmark, memuat 12 gambar kartun yang sangat menghina dan melecehkan Nabi Muhammad. Dalam satu kartu digambarkan Nabi tampil dalam sorban yang bentuknya mirip bom yang dipasang pada bagian kepalanya. Tentu, maksud si pembuat kartun berusaha menggambarkan Nabi terakhir itu sebagai sosok teroris. Pada kartun lain, Nabi Muhammad digambarkan sedang berteriak kepada sejumlah orang, "Berhenti, kita sudah kehabisan perawan." Beberapa waktu sebelumnya, Ratu Denmark, Margaret II, juga sudah mengumumkan perang terhadap Islam. Kata sang ratu, selama beberapa tahun terakhir ini, kita terus ditantang Islam, baik secara lokal maupun global. Ini adalah sebuah tantangan yang harus kita tangani dengan serius. Selama ini kita terlalu lama mengambangkan masalah ini karena kita terlalu toleran dan malas.
Kita harus menunjukkan perlawanan kita kepada Islam dan pada saatnya, kita juga harus siap menanggung risiko mendapat sebutan yang tidak mengenakan, karena kita tidak menunjukkan sikap toleran. Biografi Ratu Margaret II, April 2003, dikutip dari Republika. 7 Februari 2006. Konsili Vatikan II, tahun 1962 sampai tahun 1965, menjadi tonggak baru bagi Gereja Katolik dalam pendekatan terhadap agama-agama lain, termasuk kepada umat Islam. Doktrin Nostra Aetate memuat kata-kata simpatik terhadap umat Islam dan mengajak kaum Muslim melupakan konflik-konflik masa lalu. Tetapi, secara teologis, tokoh Gereja Katolik tetap menegaskan perbedaan mendasar antara Islam dan Kristen. Paus Benediktus XVI, yang mundur pada tahun 2013, misalnya, dikenal tegas dan lugas pandangannya terhadap Islam. Dalam buku The Rule of Benedict XVI, New York, HarperCollins Publish, tahun 2006, karya David Gibson, disebutkan bahwa Paus Benediktus, yang ketika itu masih sebagai Kardinal Ratzinger, membuat pernyataan bahwa Turki harus dicegah masuk Uni Eropa karena Turki lebih mewakili kultur Islam ketimbang kultur Kristen, juga karena sejarahnya yang penuh konflik dengan Eropa. Paus Benediktus ini dikenal sebagai sosok yang ingin mengembalikan identitas kekristenan Eropa. Naskah ini dicuplik dari artikel Dr. Adian Husaini yang tayang di Harian Republika tahun 2014.